Mari kita bersatu hati di dalam Tuhan, menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas karunia ini. Kami akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Penuh kami semua dengan roh kudus-Mu, dan terlebih-lebih hambanya Bapak Pastor Paul Tuhan, agar kami boleh menerima berkat apa yang diajarkan kepada kami dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih yang banyak. Amin. Terima kasih Bu Lucy untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Lektornya ada 2 ya. Yang pertama Bu Ros membacakan Kejadian 10, dilanjutkan nanti Pak Daumara Wahyu 19. Demikian. Silakan. Baik, terima kasih Bu Elia Esther. Pembacaan Alkitab Koinonia pada hari ini dari Kejadian 10. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenaz, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dedonaim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hewila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Seba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu, dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Ir, Kala. Dan Resen di antara Niniwe dan Kala, itulah kota besar itu. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Petrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Palestina. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgazi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, Jeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahir juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar, Mawet, dan Yera. Hadoram, Uzal, dan Dikla. Obal, Abimael, dan Sheba. Ofir, Hewila, dan Yobab, itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh, menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Demikian.
Wahyu 19. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena Ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan Ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena dari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan di sorga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dan kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepadanya semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil
maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Haleluya. Amin. Oke, haleluya. Ini ya, saudara. Tadi pertanyaannya Pak Kayan ya, mengapa orang Yahudi memusuhi Kristen dan Kristen sama ya dengan Ibu Marta ya? Intinya kan sama, mengapa orang Yahudi memusuhi Kristen dan Kristen memusuhi Yahudi. Ini lanjutan yang kemarin sebetulnya ya. Dan mengapa di zaman itu ya orang Yahudi memusuhi Kristen. Mengapa tidak bisa menerima kekristenan? Kalau gitu Islam juga sama dong. Apakah Islam sama dengan Yahudi? Ya, itu pertanyaan yang sama yang sebetulnya lanjutan dari kemarin. Nah, itu yang hari ini kita mau belajar. Tetapi memang ini sebuah nubuatan. Ya, ada dalam buku yang saya tulis. Ya, semuanya ada di buku ini ya, saudara ya. Semua pengajaran-pengajaran kita, aduh ini buku ini, saudara. Waktu saya nulis buku ini itu saya tulis buku ini itu saya dalam kondisi lagi puasa setahun itu ya. Dalam setahun itu, saya makan satu hari itu cuma satu kali dan itu cuma makan sayur-sayuran aja, saudara ya. Waktu saya nulis buku ini ya. Wah, waktu itu dalam masa-masa pemulihan saya dengan istri saya, wah, banyak sekali terjadi yang aneh-aneh ya. Dan habis buku tulis, tiba-tiba saya keliling Indonesia dan keliling dunia ya dengan buku ini ya, saudara ya. Luar biasa Tuhan itu ya. Nah, saudara, di buku ini, di bagian yang pertama, ya, lihat, sejarah manusia di dunia bermula di Babel dan berakhir di Babel. Mereka adalah bangsa yang bercampur dalam bahasa Ibrani dan Aram, disebut Arab. Kemarin ya, kita sudah belajar tentang Arab ini ya, bahwa Arab itu artinya bercampur karena perkawinan. Kedua, Arab itu artinya juga evening, ya, atau senja, ya. Penguasa senja ya. Hilal itu bulan Sabit, Hilal yang ditunggu sama orang Islam itu loh. Itulah Hilal ben Syakar dalam Yesaya 14 ayat 12. Jadi nama aslinya setan itu bukan Lucifer, saudara ya. Banyak orang itu suka salah ya. Nama aslinya setan itu bukan Lucifer, tapi Hilal ben Syakar. Ya. Nah, kemudian saudara ya, bentar ya. Nah, tadi yang kita baca dalam Kejadian 10 adalah sebuah toledot silsilah. Nah, di dalam toledot itu disebutkan nama Nimrod, ya. Apa nama Sem, Ham, Yafet, tiba-tiba ada nama Nimrod. Ya, ada nama Nimrod di situ. Wah, ini cukup unik ya, karena Nimrod itu adalah orang pertama kali yang nantang Tuhan, saudara. Ya, jadi kata seperti Nimrod, pemburu yang gagah berani, ternyata Nimrod itu berasal dari kata menantang Tuhan, Yehova Livne. Ya, ada ditulis juga di dalam ini ya, dalam buku saya ini juga ya, Livne. Livane ya, Livne. Nah, ini saya masih yang pakai yang lama ya, yang ini yang kata Yahweh-nya. Dulu saya nggak ngerti ikut-ikutan Yahweh ya, setelah saya baru baca bahasa Ibrani baru. Ini saya masih yang edisi yang terbaru sudah bukan Livne Yahweh lagi, tapi Livne Yehova, sudah ya, atau YHWH saya tulis begitu ya. Nah ini ya, ini saya tulis juga ya. Nimrod adalah seorang pemburu gagah perkasa
Allah ya, kata pemburu digunakan Sayyid ya, yang digunakan untuk menyebut raja-raja Asyur ya, raja-raja Asyur. Nah, di buku ini, di buku Khilafah terakhir itu ya, ini adalah buku tentang silsilah. Saya urut ya untuk membuktikan bahwa Muhammad itu bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Abraham, bukan keturunan Abram, bukan keturunan Ibrahim, saudara ya, bukan saudara dari orang Israel. Ya, makanya saya bikin buku Khilafah terakhir itu ya, tesis saya teologi. Jadi ya, dari situ saya terbuka seluruh isi Alkitab itu ya, oleh silsilah itu. Kejadian 10, yang di dalam satu Tawarik, yang di mana semua ya. Nah, nanti kita balik ke halaman 40 ya. Ini kita ke halaman 40. Kita coba lihat ya. Nanti kalau Anda lihat di dalam buku ini ya, ini ada berbagai silsilah ya. Ini adalah silsilahnya Sem, ada silsilahnya Toledotnya Sem, Ham, Yafet ya. Sem, Ham, Yafet. Ini ada Toledotnya semua. Ini ya ada, saya ngambil dari Alkitab, saudara ya. Dan dengan keterangan-keterangannya di The Net Bible. Ya. Terus ada semua nih ya. Ini semua ada semua di dalam buku saya, saudara ya. Sejarah-sejarah dunia ini. Ini saya bukan ngopi dari orang lain, saya bikin sendiri, saudara ya. Saya mengekstrak dari Alkitab dan dari sejarah-sejarah dunia, bukan mengkopi dari orang lain. Dan ketika dicocokkan, itu bisa persis, saudara ya, sama buku-buku teolog mutakhir yang lain. Wah, saya bilang, wah ini benar-benar ya, orang kalau puasa, ya memang fokus ya, saudara ya. Nah, kita balik ya. Disebut dikatakan ya, Nimrod atau Marat ya, artinya memberontak ya. Nimrod itu dari kata Marat ya, bahasa ini ya. Artinya nampaknya Nimrod adalah ungkapan yang dijadikan proper name ya. Ibunya Nimrod ya. Nimrod ini juga disebut Sargon. Kalau Anda lihat di Alkitab ada yang namanya Sargon ya, saudara ya. Di Alkitab itu ada yang namanya Sargon. Ya, pada tahun ketika Panglima dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, ya, jadi Raja Asyur itu ya. Jadi Sargon yang di sini adalah Sargon yang kedua. Nimrod itu adalah Sargon yang pertama. Ya, Nimrod itu adalah Sargon yang pertama, dan Sargon yang ini adalah Sargon yang kedua, Raja Asyur. Ya, Asyur itu sekarang itu Syria, negara Syria. Ya, oke, kita kembali ke Kejadian 10. Lihat keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, ada keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Dari Yafet, lahirlah Gomer, Magog, Madai, Yawan itu yang dimaksud adalah Yunani, saudara ya. Madai itu adalah Media. Media Persia. Nah, itu Madai itu Media. Jadi orang Persia itu keturunan orang-orang Persia Iran itu adalah salah satu keturunan dari Yafet, saudara ya. Terus kalau Anda melihat keturunan Ham, Kus, Misraim, Put, Kanaan. Ya, Kus ialah Seba, Hawila. Itu orang Kus, orang hitam, saudara ya. Kalau bilang Seba, Hawila, Sabta, Raima, Sabekta, Sheba dan Dedan. Ratu Sheba ini ya, Ratu Sheba yang pakai Y ini ya, Sheba. Yaman sekarang ya, Ratu Sheba itu Yaman sekarang. Kus, Ratu Sheba itu ratu yang datang kepada Salomo itu ya, yang bertanya kepada Salomo, yang disebut oleh Yesus ya, ratu dari selatan datang untuk belajar sama Salomo itu ya, belajar tentang Torah. Lalu ada namanya Kus, anaknya Ham. Kus ini kan tadi artinya hitam ya. Jadi kalau Anda lihat orang-orang kulit hitam itu adalah keturunannya Ham. Nah, Nimrod ini adalah orang kulit hitam ya. Kus. Dialah mula berkuasa di bumi, pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya, disebut
Nimrod pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Kerajaannya terdiri dari Babel, Erech, Akkad, ya. Babel, Erech, Babel itu Babilonia sekarang ya. Dan jadi Babel dan Erech. Nah, itulah Irak, Saudara. Babel, Erech. Erech itulah Irak, ya. Negara bernama Irak hari ini. Babel itu di tengahnya, di tengah-tengah negara bernama Irak itu. Dan Akkad itu nanti jadi orang-orang Akkadians, ya. Jadi Babel, Erech, Akkad itu semuanya satu tempat. Itu adalah sebuah bertetangga yang kemudian mereka saling kawin-kawin jadi satu suku yang besar. Suku bangsa Babel yang hari ini disebut dengan Irak, tapi mereka bangsanya adalah bangsa Akkadians, Chaldeans, ya. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur mendirikan Niniwe, kota Niniwe-nya Yunus itu ya, yang Yunus pergi ke Niniwe, Rehoboth Ir, kalah Resen, ya, di antara Niniwe dan kalah. Nah, lihat, ia pergi ke Asyur. Asyur itu adalah nama suku, Saudara ya. Kalau kita lihat, Asyur itu ya. Nah, ini ya kalau Anda melihat ya. Nah, Asyur itu anaknya Sem. Sem itu punya anak Elam Asyur ya. Elam itu yang jadi Iran. Ya. Kalau Anda lihat Elam ini ya, inilah. Nah, ini ya, Saudara ya. Nah, udah kelihatan ya. Ini kan Syria. Nama lainnya adalah Asyur. Ini Damaskus ya. Nanti kita akan singgung ini ya. Inilah Syria. Inilah yang namanya Irak ya, atau dulu namanya Erech. Ya, Syria inilah Asyur. Ya, inilah di sini Elam. Di ujung ini ya, ini namanya Elam. Inilah daerahnya orang Madai. Nah, ini namanya Persia. Jadi kalau Media Persia itu adalah gabungan antara Madai, Media dengan Persia, Saudara. Mereka besanan. Kores itu adalah kakak iparnya Darius atau adik iparnya ya, dari Darius. Jadi waktu Kores meninggal, makanya menggantikan Darius. Kores itu raja Persia, Darius itu raja orang Media. Ya, waktu Kores meninggal, nggak punya anak, maka si Darius yang ngambil alih negaranya. Lalu Darius itu meninggal, yang ngambil alih itu adalah Xerxes, suaminya Esther itu, Saudara ya. Xerxes itu suaminya Esther yang Anda lihat dalam filmnya Spartan itu ya, 300 itu. Nah, inilah Erech. Ya, Asyur, kadang ya, lihat. Asyur, Erech, terus Elam tadi ya. Inilah Babilonia di sini. Irak ini, wilayah ini namanya Babilonia, Babel. Baghdad itu jadi Babel ya. Asyur itu nanti kemudian daerah ini berbatasan dengan daerah Aram ya, orang-orang Aram. Aramaik, maka mereka berbahasa Aramaik di Aleppo. Aleppo itu salah satu kota yang berbahasa Aramaik ya, ada satu kota kecil di Aleppo ya, yang berbahasa Aramaik. Nah, ini Damaskus. Di dalam Islam ya, mereka percaya bahwa nanti Imam Mahdi dan Nabi Isa akan turun di Damaskus, Saudara ya. Lalu Imam Mahdi akan ngajak Nabi Isa berkroni ya. Jadi Imam Mahdi dan Isa itu kan turun di Damaskus katanya ya. Nih. Menarik ya. Di mana tempat turunnya Nabi Isa pada hari zaman? Dajjal muncul menguasai bumi. Dajjal ini siapa, Saudara?
Dajjal ini orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi ya. Mata satu itu loh. Itu, di Mason itu kan kebanyakan orang Yahudi. Menguasai bumi dengan tipuan serta kesesatannya. Ia takkan lama bertahan sebab Allah SWT mendatangkan Nabi Isa turun ke bumi, membunuh Dajjal, mengembalikan kejayaan Islam. Islam meyakini turunnya Nabi Isa di zaman menumpas Dajjal. Ya. Jadi Nabi Isa datang ke bumi itu untuk menumpas satu, untuk menghancurkan salib, mematahkan salib dan menumpas Dajjal, yaitu orang Yahudi. Ya. Nah, sesungguhnya Isa menjadi petanda. Ya, adapun Nabi Isa memberikan turunnya terus ya. Allah mengutus Isa di Menara Putih, kota Damaskus, ya, mengenakan pakaian dicelup zafaran, berpegangan pada kedua sayap malaikat. Ya, ada aja ya. Lalu rombongan Isa bertemu dengan Dajjal. Ya, wujudnya Nabi Isa, tanda besar, adalah pada masa Imam Mahdi ketika Dajjal muncul sebelum keluarnya Ya'juj Ma'juj. Waduh, ada aja ya. Ini maksudnya Gog Magog ini, Ya'juj Ma'juj ini Gog Magog maksudnya itu, saudara ya. Jauh ya, saudara ya. Gog Magog itu nanti ya, setelah kerajaan 1000 tahun. Ya. Rasulullah menginformasikan kemunculan Isa terjadi pada waktu iqamah sholat subuh, saudara. Waktu itu Imam Mahdi hendak mengimami sholat berjemaah kaum mukmin. Ya. Ketika kedatangan Nabi Isa, Imam Mahdi menawarkan beliau untuk menjadi imam, tetapi Isa menolak, mengatakan Imam Mahdi saja memandunya. Akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang berjuang membela kebenaran tegak hingga kiamat. Lalu Isa bin Maryam turun ketika pemimpin kaum muslimin berkata padanya, silakan Anda mengimani sholat, tapi dia menjawab, tidak, yang menjadi pemimpin kalian adalah kalangan dari kalian sendiri, karena umat kalian telah dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi Imam Mahdi itu nanti akan, dan Isa itu nanti ada sama-sama di Menara Putih di Syria itu, saudara ya. Nah, ada yang unik ya, ada yang unik ya, saudara ya. Benar ya. Sudah mau ya. Ya. Ada yang unik bahwa baik itu Al-Baghdadi, ya Al-Baghdadi itu ya, ke bosnya ISIS, Saddam Hussein, presiden Irak, mengaku dirinya adalah Imam Mahdi, saudara ya. Mengaku bahwa diri mereka adalah Imam Mahdi, baik Al-Baghdadi maupun Saddam Hussein. Dan mereka semua ada di Irak. Kalau Anda membaca buku saya, ya, kalau Anda membaca buku saya, maka di situ saya menuliskan, ya, bahwa siapapun antikris, dia akan menguasai Irak dulu, saudara. Ya, siapapun antikris, dia akan berkuasa di Irak. Siapapun antikris, dia akan menguasai Irak. Karena semua kejadian Nephilim, ya, sebentar ya. Saya lupa dari bagian mana ya. Sebentar. Pilok ini ya. Nah ini ya. Lihat ya, abad ke-35 sebelum Masehi ya. Irak ya, kota itu namanya Irak atau Irak adalah bangsa raksasa. Nephilim, ya, bangsa raksasa itu adalah orang-orang yang melawan Tuhan, maksudnya ya. Terus 21 ada Babel lama, yaitu Nimrod. Ya, ada di Irak, saudara ya. Lalu abad ke-7, zamannya Nabukadnezar dan Nebukadnezar, Babilonia baru. Di Irak juga ya, namanya Irak, jadilah Irak. Lalu abad ke-7 Masehi, Islamic Golden Age, bukan Muhammad, saudara ya, tapi Bani Abbasiyah. Lahirnya Islam itu zamannya Bani Abbasiyah, bukan yang di Mekah loh, tapi di Irak. Ya. Zamannya Abbasiyah ya, Khilafah Abbasid itu ya. Lalu abad 21 sekarang ini, saudara, abad ke-21 ini,
Sekarang kan sudah 2025, jadi kurang 75 tahun. Dalam 75 tahun ini, nanti akan ada penguasa, yaitu Imam Mahdi itu, saudara, yang akan berkuasa di Irak. Ya, dan Imam Mahdi ini lalu akan sholat di gedung di puncak yang putih itu, di Menara Putih, Menara Gading di Damaskus, ya, di Masjid Putih itu. Nah, jadi Syria itu ternyata punya peranan penting, ya. Syria itu atau Asyur atau Syria tentang ini. Nah, saudara, di dalam Alkitab tadi pagi sudah saya ini ya doa pagi ya, bahwa Yesus datang, kalau Yesus datang, Mesias ya, Mesias datang dengan menunggangi keledai. Ada dua kedatangan Mesias ya, yaitu Mesias datang dalam awan-awan, ya. Anak manusia datang dalam awan-awan dalam Daniel. Daniel 7 ya. Nah, ini ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, Daniel 7, tampak datang dengan awan-awan. Dari langit seorang seperti anak manusia. Ya, tadi pertanyaan siapa anak manusia tadi ya? Aurakil ya. Ya, dalam Daniel 7 itu, datanglah yang lanjut usia itu dibawa ke hadapannya. Anak manusia itu dibawa kepada Bapa. Ya, tampak datang awan-awan dari langit seorang anak manusia. Lihat, ini sama saja ya, Yesus datang di tengah awan itu ya. Ya, aku datang dengan awan kemuliaan. Ya. Matius 24 ya, saudara ya. Mana ya? Nah, ini ya. Pada waktu itu datang tampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap melihat anak manusia datang di awan-awan di langit. Awan-awan itu maksudnya cloud itu adalah Shekinah glory, saudara ya. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu maksudnya adalah Shekinah glory. Ya. Lihat, ada dua hal. Mesias datang, bagi orang Yahudi nih ya. Bagi orang Yahudi, Mesias datang. Satu itu di awan-awan. Ya, dengan Shekinah glory. Tapi yang satu, Mesias datang di dalam Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersoraklah putri Yerusalem. Rajamu datang padamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Yesus waktu masuk ke Yerusalem itu kan naik keledai, saudara. Ya, tadi pagi sudah, nanti lebih detailnya tadi pagi. Ya, dengarkan firman Tuhan yang tadi pagi, doa pagi hari ini. Oke, sampai sini dulu sebentar. Saya mau tunjukkan kepada Anda ya. Sebentar. Hari ini ya saudara ya, koinonianya cukup berat ya. Hari ini cukup berat koinonianya. Ada di dalam ya dalam Vayislah ya Likutesikos ya, Likutesikos. Kalian yang belajar Hagios Bible College
Saya udah kasih linknya ya, saudara ya, dalam Likutesikos itu ya. Menarik sekali ya, namanya Likutesikos. Di dalam Likutesikos ini, ya, disebutkan ada Mesias datang dengan dua cara, saudara ya. Satu, di atas seekor keledai, karena kata keledai atau kamor, ya, akar katanya sama dengan komar. Kamor itu keledai. Komar itu adalah beban keledai, saudara. Bebannya keledai itu namanya komar. Nah, biasanya segala hal itu termasuk waktu Abraham menaruh beban di atas keledai, itu adalah kayu-kayu ranting-ranting, yaitu untuk mempersembahkan korban bakaran akidah Ishak, mau disembelih itu ya. Nah, maka menaruh komar di atas kamor, katanya begitu ya. Nah, Musa juga menaruh istrinya dan anaknya di atas keledai, saudara. Musa menaruh istrinya dan anaknya. Artinya kalau dalam tradisi orang Yahudi, di dalam Likutesikos itu ya, bahwa artinya sama seperti Musa menaruhkan istri dan anaknya di atas keledai, sama seperti Abraham membawa komar, yaitu peralatan yang buat korban. Artinya istrinya, anaknya, seluruh. Makanya Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Barang siapa lebih mencintai istrinya, anaknya lebih dari aku, dia tidak layak ikut aku, saudara. Artinya kita memang harus berkorban. Hidup kita berkorban, artinya jangan sampai istri atau anak itu membuat kita tidak bisa mencintai Tuhan. Itu maksudnya Tuhan Yesus seperti itu, saudara ya. Orang tuanya juga sama ya, itu keluarganya lah pokoknya seisi rumahnya. Nah, tetapi di dalam tradisi orang Yahudi itu dikatakan, kalau Mesias datang dengan seekor keledai, maka artinya orang Israel sedang tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang salah di tengah Israel. Makanya datangnya pakai keledai. Ya, untuk menunjukkan bahwa Israel itu sedang ada masalah. Karena kamor ya yang membawa beban itu dikatakan itu adalah mensimbolkan kemiskinan, saudara. Mensimbolkan kemiskinan artinya lagi nggak baik-baik saja. Makanya orang Israel disuruh merendahkan hati. Tetapi kalau orang Israel dalam kondisi baik, maka Mesias akan datang di dalam Shekinah Glory, dalam awan kemuliaan. Itu nanti, saudara. Secara tidak langsung orang Yahudi sedang percaya bahwa Mesias itu datang dua kali, saudara. Satu, datang di Yerusalem dalam kondisi Israel saat itu tidak baik-baik saja. Bahkan orang Israel merasa sombong, ya sombong, tidak bisa menerima Yesus. Nggak baik-baik saja, nggak mau merendahkan hati. Mereka merasa hebat, merasa jago, merasa lebih suci dari yang lainnya. Makanya Yesus datang dengan seekor keledai. Dan Wahyu berkata, kamu merasa dirimu baik-baik saja, kamu merasa dirimu kaya, padahal kamu miskin, melarat, telanjang. Ya, saudara ya. Ini lihat ya. Ya. A passage from Talmud that compares Zechariah prophecy with one of Daniel, who describe Messiah coming quite differently. Behold, with the clouds of the heaven, one whose visage was like a man was coming. Our sages, ya, ada sebuah kisah, ya, melakukan rekonsiliasi, sebuah perbedaan visi yang berbeda. If the Jews are worthy, kalau orang-orang Yahudi itu layak, maka Mesias akan datang dengan awan kemuliaannya, ya, the clouds of the heaven, yaitu Shekinah Glory. If they are not worthy, he will come as a poor man riding on a donkey. Ya, itu yang dikatakan ya. Bukan kata saya, saudara ya. Ini katanya Rabi Yahudi. Ya, ini perkataannya Rabi Yahudi. Jadi,
secara tidak langsung mereka entah mengapa sudah mengatakan orang-orang Yahudi Yesus datang dengan keledai masuk Yerusalem. Berarti mereka lagi tidak baik-baik saja orang Yahudi ini dalam keadaan sombong rohani. Padahal dongkinya itu, Mesias datang dongki melambangkan kemiskinan. Kita buka ya Wahyu saudara ya. Nah ini saudara ya dalam Wahyu 3 ya kalau nggak salah ya. Padahal engkau miskin, melarat dan telanjang. Ya. Nah ini ya. Engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, berapa banyak Anda merasa hidupmu hebat, saudara. Padahal kamu tuh miskin, buta, dan telanjang. Kamu merasa kamu lebih tahu dari orang lain. Kamu merasa kamu lebih pintar. Saya kadang-kadang ya, saudara ya, ini kadang-kadang saya garuk-garuk ya, ini orang ya nggak berpendidikan tapi merasa lebih pintar dari kita, saudara. Ya. Yang berpendidikan. Kayak Muhammad ya, buta huruf tapi merasa lebih pintar daripada orang-orang Yahudi yang baca tulis, saudara. Yesus bisa baca tulis. Dia sekolah sarjana, makanya dipanggil rabai. Ya. Semua nabi sekolah, udah saya bilang bolak-balik ya. Banyak orang tidak berpendidikan karena dia berhasil sedikit saja, dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Yang lain itu goblok semua, pokoknya yang paling pintar dia, saudara. Orang ini kasihan sekali, saudara. Kasihan sekali. Udah begitu, orang ini biasanya akan posesif. Kenapa? Karena dia insecure, saudara. Orang yang tidak berpendidikan ini, makanya anakmu jangan boleh berhenti tengah jalan sekolahnya. Minimum anakmu itu harus pernah kuliah. Anak walaupun kamu, tapi tidak menjamin Pak. Ya, soalnya kuliahnya di Indonesia kamu, saudara. Ya, kuliah di Indonesia. Kamu dicekokin kudu ditak-tak dosen maha benar. Kalau di Eropa, saya masuk ya, kalau di Satya Wacana itu kita boleh debat sama dosen, saudara ya. Kita boleh diskusi debat sama dosen. Malah dosennya, ya kayak di HBC kan sama ya. Kalau Anda melihat HBC itu style Satya Wacana tuh, saudara. Saya kan ngajar, di HBC kan 2 jam tuh ya. Saya ngajar 1 jam, yang 1 jam kita buat tanya jawab, saudara. Dan saya biarkan Anda berdebat satu sama lain. Ini Pak David bagus nih kalau debat ya. Tertata ya Pak David ini. Dia bisa fokus. Kita ini aja nih. Ini Pak David ini angkatan pertama nih. Ya tempat kita mahasiswa, saudara ya. Saya kan mengamati, memberikan penilaian ya, saudara ya. Anda kalau lihat Pak Dr. Sumantri itu kan kritis sekali, saudara ya. Itu kan kelihatan, saudara, dari situ. Dan saya membiarkan itu Anda terekspos begitu, saudara. Nah, kalau Anda kuliahnya di Indonesia, selain Satya Wacana ya, saya kan bukan saya sok-sokan Satya Wacana paling hebat, enggak, bukan. Tapi memang kami di Satya Wacana diajari, saya nggak tahu Satya Wacana hari ini, tapi zaman saya kuliah, kita tuh diajari kritis dan kita boleh berdebat dengan dosen, saudara. Nanti sama dosennya cuma ketawa, jadi benar apa salah? Yo pikirono dewe. Setelah ini cuma gitu aja dosennya, saudara. Tapi nanti ujian nanti pada dapat D semua, dapat C. Ya, mungkin kita diajari untuk kritis ya. Dan dosen senang kalau kita sudah siap. Kuliah itu kita sudah siap, bahkan kita punya pengalaman. Waktu saya ambil S2 manajemen juga, saya kan di Satya Wacana juga S2 manajemennya. Sama ya, dosen kami itu kalau kita lagi debat itu senang ya, senyum-senyum dosennya ya. Apalagi kita sok-sok pintar begitu, tapi disuruh debat kita senang. Tetapi kan ada ilmunya, saudara. Nah, tetapi saya banyak melihat, banyak orang tidak ada ilmunya, tapi sok-sokan ngedebat, sok-sokan pintar. Ya kayak di YouTube, di apologetik itu ya. Padahal mereka miskin, melarat, telanjang. Ada orang duitnya nggak seberapa, tapi rasanya udah kaya banget. Baru ngasih duit saya sedikit saja, rasanya sudah wah, paling kaya. Padahal saya nggak pernah minta-minta uang. Saya nggak pernah minta-minta uang, saudara ya. Tapi orang yang kaya bener ngasih saya banyak, nggak pernah sombong-sombongan ya. Ada orang baru ngasih tidak seberapa, tapi mau ngatur saya. Berarti mendingan nggak usah ngasih kamu. Ya, tapi saya pernah ya di Belanda saya digituin ya, saudara ya. Saya pernah suatu ketika saya kuliah, saudara ya. Ada seorang kerabat saya,
kasihan sama saya lalu ngasih uang. Tapi saya tahu, saya dengar dari banyak orang, si orang ini kalau ngasih uang pasti ngatur. Ya. Jadi waktu dia kasih uang ke saya, waktu itu saudara ya, saya bilang, saya tidak mau terima uang ini. Kembalikan saudara. Ngeri ya. Banyak orang baru mengasih Tuhan, baru ngasih ke yayasan nggak seberapa, tapi mau ngatur-ngaturnya minta ampun saudara ya. Mau sosoknya minta ampun. Nah itu hati-hati saudara. Seringkali ya kita nggak, Anda merasa Anda sudah hebat sekali. Padahal kamu lakukan salah. Lalu kenapa didiamkan? Karena nggak bisa diomongin. Kalau kita diam itu bukan karena kamu hebat, bukan karena kita setuju, supaya jangan ribut. Tapi ketika kamu kebablasan ya kita keras, enggak. Ngamuk saudara, ya biarin aja. Pokoknya enggak. Ya, terus keluar. Ya terserah. Ya, berarti kan kamu nggak dewasa, saudara. Kalau kamu diem, ya kalau kita ajak kasih masukan terus kita diem, karena kita mengalah, saudara. Tapi begitu kamunya sok-sokan, ya kita keras. Terus aja mutung, ya kan? Nah itu banyak sekali Anda juga di perusahaan kan begitu kan? Anda merasa berjasa sama perusahaan, Anda merasa hebat di perusahaan. Saya dulu pernah, saya tahu itu saudara, saya ngalamin. Saya ini kan kerjanya hebat saudara ya. Jadi ketika saya merasa berjasa, saya sok. Nah siapa di sini yang juga kayak gitu saudara? Merasa berjasa sama perusahaannya. Kamu nggak usah merasa sok, kan kamu terima gaji. Kalau kamu terima gaji, perusahaan berharap kamu ya berkarya, berprestasi. Kalau kamu tidak berprestasi kan kamu ditendang. Kalau kamu berprestasi kan kamu dapat bonus. Bonusnya cuma dikit ya, yang perusahaannya maunya segitu ya. Kalau kamu tidak suka ya kamu pergi aja dari situ. Tapi nggak usah kamu merasa lebih hebat daripada perusahaannya. Nyatanya kamu di situ makan gaji kan. Kamu kan bukan gaji perusahaanmu kan, tapi kamu yang digaji sama perusahaanmu kan. Faktanya kan begitu. Saudara, saya pikir saya keluar dari perusahaan itu ya, saudara ya. Nah, saya pikir saya keluar dari perusahaan itu. Lalu apa yang terjadi, saudara, ketika saya keluar dari perusahaan itu, saudara? Saya bilang, coba tak tinggal, pasti hancur perusahaannya. Goyang, saudara ya, goyang. Tapi namanya perusahaan kan sistem. Goyang cuma setahun, tahun depannya, wah meledak lagi, dia cari orang yang lebih hebat dari saya. Emang di dunia ini yang hebat cuma saya. Siapa di sini yang suka pindah-pindah kerja? Saya gitu ya. Saya suka pindah kerja karena saya sombong. Nah, bertobat, saudara. Kamu miskin, melarat, telanjang, ya malang, buta. Tadi pagi sudah saya bahas ya. Tuhan Yesus juga begitu, saudara. Ketika kamu dalam kondisi tidak baik-baik saja, orang Yesus datang pada orang Israel. Orang Israel, ya kita balik lagi ya. Di dalam Matius 24. Lihat saudara ya. Setelah Yesus cerita tentang kedatangan anak manusia, dan Yesus datang, terus bilang apa saudara? Siapakah hamba yang setia, bijaksana, yang diangkat tuannya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya datang. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Ketika Yesus datang, maka orang-orang Israel ini lagi gebuki orang-orang yang sungguh-sungguh tulus sama Tuhan. Bahkan para rasul itu kan dibilang hamba-hamba yang lain kan, digebukin saudara. Ada yang dihukum, dirajam pakai batu. Ya, Stefanus kan dirajam pakai batu kan. Nah itu sebenarnya sama tuh saudara. Ya, itu juga sama. Hari ini mengapa di zaman Yesus dan para rasul orang Yahudi tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias dan memusuhi orang Kristen, saudara? Apakah Yesus itu adalah antikristus? Oh iya, itu adalah roh antikristus. Tapi bukan antikristus yang akan datang itu, bukan. Tapi itu adalah antikristus. Sekarang sudah ada bersama di tengah kita antikristus, katanya Yohanes ya. Itulah antikristus. Karena kita orang-orang yang diurapi, maka orang ini nggak suka sama orang yang diurapi ini, saudara. Orang Kristen itu kan, kalau dia lahir baru, yang memberitakan Injil, berdiakonia, itu adalah orang yang diurapi. Ya, kalau Anda berdiakonia, Anda melakukan
karena dibiayai oleh Damaris, atau Anda berdiakonia sendiri, saudara? Ayo, siapa di sini yang merasa sudah berdiakonia padahal uangnya dari Damaris? Itu Anda belum berdiakonia, Anda sedang melakukan, toh Anda juga digaji kan? Dapat margin dari memasak. Anda belum berdiakonia, Anda sedang membantu. Ya, tapi berdiakonia selalu Anda sisihkan, saudara, untuk Anda sendiri bisa ngasih makan orang-orang miskin ini. Ya, saudara ya. Nah, itulah Yesus yang datang dengan keledai. Ya. Dan kedatangan Yesus pertama datang dengan keledai. Jadi keledai itu bukan bangsa Ismail, bukan, saudara ya. Keledai itu adalah sebuah kondisi. Ya, sama seperti awan-awan. Itu adalah sebuah kondisi Shekinah Glory. Yesus tidak datang dalam Shekinah Glory, tetapi di dalam kemiskinan. Miskin, larat, buta, telanjang. Dalam kondisi kerohanian yang miskin. Ya, saudara. Itulah nubuatan tentang orang-orang di Babilonia, Syria. Tadi tentang perang Syria ini, itu hanya percikan-percikan kecil, saudara. Tapi ada nubuatan yang lebih besar lagi, yaitu apa, saudara? Antikristus itu ya akan ada di Irak, dan dia akan menguasai seluruh daerah Sinear tadi, dari Damaskus sampai ke Media Persia, sampai ke Elam. Itulah yang akan terjadi. Dan Syria, ya, Syria itu adalah sebuah kerajaan di mana Nimrod, itu ada ditulis ya dalam buku saya tadi halaman 40 gitu ya. Nimrod itu menjadi raja dari menyatukan seluruh Media Persia, Elam itu ya, Elam, Babel, Erech, sampai ke Asyur, sampai ke Niniwe, itu disatukan oleh Nimrod, saudara. Nah, saudara, siapa yang menyatukan? Islam, saudara. Nimrod itu adalah agama monoteisme, yang lain itu tidak boleh. Mereka menyembah dewa bulan sabit, simbol Islam, bulan sabit, saudara ya. Di halaman 40 tadi ya, Anda lihat tadi udah dijelaskan. Nah, makanya Anda harus punya buku itu. Siapa di sini yang belum punya buku? Ini saudara ya, yang belum punya buku Khilafah Terakhir. Siapa di sini yang belum punya buku Khilafah Terakhir? Ayo beli, saudara. Lihat ini ya, ini adalah Stela Ur-Namsin ya. Salah satu stela Ur-Namsin. Juga di dalam semua stela di Asyur. Ya, semua stela yang ada di Asyur. Cerita tentang ini, ya, bulan sabit. Dewa bulan sabit, dewanya Islam itu ya, saudara ya. Ini bintang dan bulan dan bintang, Istar gitu ya. Bentar, jam berapa ini? Oke, aduh, udah cepat sekali waktunya ya. Jadi ketika saya mengajar, saya sambil ngasih tahu ya metaforanya ya, saudara ya, karena kita ini kan di khotbah bukan di seminar. Apa yang Anda perlu persiapkan, saudara? Anda sekarang kan tahu kan bahwa ini memang roh Babel. Mengapa tadi ya di dalam tadi ya? Ini ya. Mana tadi? Ini ya, saudara ya. Dari 35 ke 21, saudara ya. Ini jaraknya 14. Ini 14. Ini 14. Ini 14, saudara. 14 abad. Ya kan? 14. 35 kurangi 21 kan 14. 21 kurangi 7, 14. Minus 7 sampai plus 7. Itu kan 14. 7 ke 21 kan 14, saudara. Anggap nggak selisihnya itu loh. 14. Kalau Anda melihat angka 14 ini sudah pernah saya terangkan juga ya. Dan kita ulangi lagi karena ada beberapa yang baru. Kita buka di dalam Matius 1, saudara. Ya. Ya, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud.
14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, 14 keturunan dari Babel sampai Kristus. Ya, saudara ya. Ada 14, 14, 14. Artinya apa, saudara? 14 itu angka generasi. Kalau itu ada di dalam kerajaan Allah, maka artinya itu generasi keluarga kerajaan Allah. Ini ya, generasi anak Allah. Tapi kalau angka 14-nya itu di Babel, maka itu adalah generasi anak manusia. Ya, generasi anak-anak Kain. Ya. Itu adalah generasi dari antikristus, saudara. Makanya di dalam umat Israel ada roh antikristus. Artinya seluruh generasi selalu ada roh antikristus, saudara. Ya, artinya di seluruh generasi selalu ada roh antikristus. Di dalam kalangan orang Yudaisme ada yang percaya Yesus, tetapi ada yang disusupi antikristus, spirit antikristus. Di dalam kekristenan sendiri juga ada spirit antikristus. Makanya akhirnya mereka jadi Islam. Ya kan, kayak Ani Kristian, Stephen Indra, Kainama. Mereka adalah anti dari Kristus, anti dari orang yang diurapi. Ya, apakah orang Islam diurapi? Ya enggak lah, orang Islam kan diurapinya pakai spermanya Muhammad, pakai spermanya Ustadz. Ya kan? Diurapi kan, disuruh cabulnya minta ampun kan. Tapi orang Kristen itu diurapi oleh Roh Kudus yang dari surga, saudara. Ya kan? Setelah dibaptis, maka kamu akan menerima Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus. Kemarin sudah diajari ya, mengapa pengurapannya Yesus ya tidak dalam berupa minyak. Ya kan? Karena Yesus bukan orang Lewi. Maka surga yang mengurapi dengan Roh Kudus. Karena setiap pengurapan harus dengan minyak zaitun. Dan minyak itu setelah orang diurapi, maka Roh Kudus berkuasa atas hidupnya. Makanya Yesus, ya tidak ada satu orang pun manusia yang mengurapi Yesus, tetapi surga sendiri. Si Yohanes berkata, aku melihat ya Roh Kudus turun seperti burung merpati, dengan lembut maksudnya, kepada Yesus. Dan itulah pengurapan Mesias. Nah, kita ketika Roh Kudus turun di atas hidup Anda dan saya, itulah roh Mesias. Lalu ada orang yang menolak kamu dan saya, itulah roh antikristus. Ya, saudara ya. Ketika, lihat ya, Yohanes 1 ya. Oke, Yohanes 1 ya. Yohanes 1. Lihat ya, dan ini kata Yohanes ya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh turun di atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Ya. Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Jadi Yohanes melihat pengurapan itu turun atas pada Yesus. Nah, sama kita juga sama. Ada roh yang turun atas kita, saudara. Dan itulah Roh Kudus, itulah Kristus. Karena kan pengurapan itu yang diurapi. Diurapi oleh apa? Roh Kudus. Ya, karena pengurapan minyak itu tujuannya supaya Roh Kudus turun atas dia. Ya, saudara ya. Jadi, ya, roh antikristus itu ada di tengah-tengah orang Yahudi di zaman Yesus karena mereka anti kepada orang yang diurapi itu Yesus dan para murid-murid Yesus. Mengapa mereka bisa anti? Karena mereka melihat roh agamawi, saudara. Mereka diikat oleh roh agamawi. Apapun kamu, kalau kamu beragama, kamu akan anti dari orang yang diurapi, saudara.
Kalau kamu beragama, Pak, saya sudah tidak pergi ke gedung gereja, Pak, saya sudah tidak pernah berritual, belum tentu Anda tidak beragama loh, saudara. Anda yang tidak ke gereja, Anda yang sudah lama tidak berdoa dengan ritual-ritual, belum tentu Anda tidak punya roh agamawi loh, saudara. Ya, belum tentu loh, saudara. Tergantung bagaimana Anda meresponi panggilan Tuhan. Karena spirit agamawi itu bukan saja masalah gedung, bukan, saudara. Tetapi belum tentu orang yang ada di gedung gereja, lalu dia punya spirit agamawi. Belum tentu juga, saudara. Banyak orang menentukan, oh saya nggak mau ke gedung gereja lagi. Siapa yang melarang pergi ke gedung gereja? Apakah saya pernah melarang Anda pergi ke gedung gereja? Maka Anda kopokan, saudara. Yang saya larang, jangan pergi ke gereja yang tidak mengajarkan jemaatnya untuk berdiakonia dan merawat jemaat yang miskin. Hati-hati, saudara. Kamu merasa sudah tidak ke gedung gereja, tetapi kamu kalau ada orang meninggal, kedukaan, kalau orang lagi sakit, kamu tidak tergerak hatimu, saudara. Dingin hatimu. Jangan-jangan kamu juga punya roh antikristus, saudara. Karena Kristus yang diurapi selalu hatinya penuh dengan cinta, saudara. Dia selalu berempati. Kalau kamu tidak punya empati, kamu dingin terhadap orang yang sedang berduka, kamu jangan-jangan punya roh antikristus dalam hidupmu, loh, saudara. Serius, saudara. Ada orang lagi berduka, lagi sakit, Anda masa bodoh. Ada orang ya lagi kepaten, Anda masa bodoh. Anda dingin hatimu, jangan-jangan kamu tidak punya Kristus, tidak punya urapan Roh Kudus, loh. Anda jangan, itulah. Meskipun Anda sudah tidak melakukan ritual agama, bukan karena Anda tidak agamawi, karena Anda malas ke gereja. Pengennya plesir kalau hari Minggu. Bukannya ke gereja, karena Senin sampai Sabtu kamu kerja, hari Minggu pengennya plesir. Kamu alasannya karena, oh saya sudah tidak agama lagi. Anda tidak jujur dengan dirimu sendiri. Anda sebenarnya pengen plesiran, kan? Makanya Anda nggak ke gereja. Bukannya, oh saya sudah tidak pergi ke gedung gereja lagi, Pak, saya sudah meninggalkan roh agamawi. Bukan. Justru Anda sebenarnya, itulah roh antikristus. Lawang masih boleh ke gereja, kok kamu nggak mau ke gereja? Di Eropa gereja sampai kosong. Makanya kita bisa sewa gereja di tengah gereja yang kosong itu. Ya kan? Sementara di Indonesia bangun gereja tidak boleh. Lalu Anda yang sudah ada gereja yang boleh, Anda tidak mau pergi ke gedung gereja lagi. Ya kan? Anda harus jujur. Anda tidak ke gereja kenapa? Kalau Anda ke gereja karena Anda melihat hamba-hamba Tuhan di sana, glamor hidupnya, maka Anda tidak perlu ke gereja itu, saudara. Tinggalkan gereja itu. Ya kan? Makanya kita siapkan koinonia online dan kopdar juga. Tetapi jangan tinggalkan perhimpunan. Anda tetap harus kumpul. Karena dengan berkumpul dengan orang percaya, kamu saling teruji. Kamu tuh punya cinta Anda. Jangan-jangan kamu autis. Jangan-jangan kamu tidak ke gereja karena kamu tidak mau tersakiti. Kamu cengeng sebetulnya. Ya, gampang kamu rentan, kamu tuh porselen murahan, gampang pecah. Porselen murahan kamu itu. Ya, terlalu sensitif. Bukan kamunya sok-sok Anda agamawi. Bahkan mungkin kamu orang yang amat sangat agamawi loh. Tetapi kamu malas ke gereja, lalu kamu menuduh orang yang ke gereja itu katanya agamawi. Belum tentu orang yang di gedung gereja itu agamawi loh, saudara. Pertanyaan balik, mengapa kita perlu gedung gereja, saudara? Ya, bukan untuk agamawi mendirikan ritual-ritual itu. Kita nge-DJ di gereja loh, saudara. Kita benar-benar nge-DJ ya, saudara ya. Nah, ini ya. Kok ibadah kok nge-DJ lah, justru karena kami tidak punya roh agamawi, saudara ya. Kenapa DJ kayak diskotik loh? Karena kita bukan roh agamawi. Kamu mau di mana ini? Sayang kita nggak ini ya, saudara ya. Saya nggak punya ini, saya punyanya orang ya. Saya nggak punya rekaman-rekaman yang detail ya. Gimana nih ya? Ya.
Saya nggak lengkap. Saya nggak punya nih ya. Nanti deh kalau udah jadi ya, kalau sudah jadi saya kirim. Oh kita ke DJ soalnya kita beli alat DJ ya, cukup mahal alat DJ kita ya, yang bagus. Baik lagi saudara, cerita tentang nubuatan Syria ini, Asyur ini, ternyata diklaim oleh Islam menjadi sebuah ritual agamawi. Nah kebalikannya saudara, kekristenan adalah sebuah antitesis dari Islam. Atau kebalikannya, Islam adalah antitesis dari kekristenan. Ya, artinya kita ini bertolak belakang. Nah, ketika Islam mengajarkan tentang Damaskus itu, kita ingat Paulus ketemu sama Yesus itu di perjalanan di Damaskus. Damaskus itu baik lagi apa saudara? Asyur, Syria. Ya, Paulus ketemu Tuhan Yesus itu dalam perjalanan ke Damaskus. Waktu mau pergi ke Damaskus ya. Nah, jadi apa maksud dari Syria ini saudara? Syria itu adalah selesainya roh agamawi. Paulus tadinya hidupnya dengan agamawi, saudara. Paulus itu hidup agamawi ya. Sama tadi ya, Gamaliel ya. Yang dimaksud Gamaliel tadi adalah roh agamawi, saudara. Ya, kamu jangan sok-sokan merasa paling suci. Paulus merasa hidupnya paling suci, lebih suci daripada yang lain, saudara. Padahal dia paling buruk, akhirnya dia mengakui dia yang paling buruk di antara para rasul. Serem ya, saudara ya. Nah, berapa banyak Anda masih terikat dengan roh agamawi, terus Anda merasa sudah lebih suci dari yang lain. Oh, saya tidak agamawi lagi, terus Anda merasa lebih suci dari yang lain, saudara. Hati-hati, saudara. Sementara Anda masih hidup di dalam perzinahan, Anda masih hidup di dalam, klinik-klinik. Hati-hati, saudara ya. Serem ya, saudara. Itulah ending hidupnya Paulus. Selesai hidup agamawi. Lalu kemudian dia dibaptis oleh seorang yang bernama Ananias. Ya, yuk kita buka ya. Terakhir ya. Kisah Rasul 9 ya, saudara. Dalam perjalanan ke Damaskus, Damsyik itu Damaskus ya. Ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suatu suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itulah Yesus. Ya, roh agamawi berhenti. Ya, karena Damaskus tadi dalam Islam itu adalah Yesusnya mereka, Isanya mereka, dan Imam Mahdi Antikristus yang mendirikan ritual agama. Kalau cerita Babel adalah spirit agama, saudara. Seluruh dunia ini, ya, semua agama berasal dari Babilonia. Coba kita buka ya, saya buktikan Anda. Nanti kalau Anda nggak paham, diulangi lagi, saudara ya. Lihat, ini kan Babel nih. Ini kan Babel ini, saudara. Seluruh. Bahkan sampai ke Syria ini ya, saudara. Ini adalah wilayah wilayah Nimrod, dan kemudian Babilonia juga mencaplok Syria. Ya. Babilonia, seluruh agama di dunia, ya. Ini ya, berasal dari Babilonia. Dari monoteismenya Nimrod, saudara. Ya. Anda mau tanya agama apa? Hindu, Zoroaster, dari situ, saudara. Ya. Dari sini jadi keinginan Zoroaster, Sartus atau Zoroaster. Dari sini jadilah ke sini agama Hindu. Ke India ya. Hindu, dari Hindu jadilah Buddha, dari Buddha sekarang. Itulah dari Babel, saudara. Kelihatannya, oh ini agama penuh cinta. Buddha itu adalah sebuah bentuk reformasi dari Hindu loh, saudara. Agama Buddha adalah sebuah bentuk reformasi dari Hindu. Sama seperti Protestan, bentuk reformasi dari Katolik. Ya. Nah, Buddha itu adalah bentuk reformasi dari Hindu.
Ya, Islam jelas dari Babel. Islamic Golden Age kan ada di Babel. Monoteisme, ya, monoteisme Islam itu berasal dari mana? Dari Nimrod, ya. Tidak boleh nyembah yang lain, tidak boleh ada Allah lain di negara itu, di daerah dan di seluruh dunia tidak boleh. Semua harus menyembah patungnya Nebukadnezar. Semua harus hanya boleh berdoa kepada Darius. Itu semua dari Babel, saudara. Islam kan semua la ilaha illallah itu kan, la ilah lolohan itu kan. Pokoknya yang tidak menyembah Allah harus dibasmi, katanya di dalam At-Taubah ya. Di dalam Quran, surat At-Taubah, semua yang tidak menyembah Allah harus dibasmi, kecuali dia membayar pajak, bayar jizyah yang sangat mahal. Itulah agama Babel. Ya, kembali ke Rasul Paulus. Kemudian Rasul Paulus bertobat sebelum ya Damaskus itu puncak dari ritual Islam di Damaskus ya, yaitu Imam Mahdi dan Isa itu kan, Isanya mereka. Nah, sebelum masuk ke sana, nggak usah. Artinya, ya Yesusnya di Damaskus itu yang dalam Islam itu loh. Yesusnya ada di Damaskus itu kan. Nah, lalu bertobat. Paulus ya, saudara. Ya, sebelum masuk Damaskus dia bertobat. Ya. Mereka menuntun Paulus masuk ke Damsyik, 3 hari lamanya tidak bisa melihat, dan 3 hari lamanya tidak makan dan minum. Di Damsyik, Damaskus, ya, Damsyik, Damaskus, ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. 3 hari kemudian dibaptis sama Ananias. Ya, lalu terus dari situlah Paulus pergi ke Arab. Ya, pergi ke Arab, kemana? Saudara, ke Sinai. Dia pergi ke Sinai, Gunung Sinai yang di tanah Arab. Ya. Terus kemudian, ya, beberapa orang Yahudi menudingkan untuk membunuh Saulus, tetapi maksud jahat diketahui oleh Saulus. Ya, lalu orang Yahudi murid-muridnya menurunkannya dari sebuah tembok kota. Lalu Saulus pergi ke Yerusalem mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid. Ya, tapi terus mereka pergi, nggak takut ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya Galatia 2, Paulus berkata, dia pergi ya, saudara ya. Pergi ke Yerusalem, pergi ke tanah Arab ya, saudara ya. Tidak pergi ke Yerusalem, tapi pergi ke mana? Ke Arab, ya. 3 tahun kemudian baru pergi ke Yerusalem. Ya, pergi ke Arab itu loh. Makanya, kemana? Ke Sinai. Sinai itu bukan Sinai yang Anda lihat di Sinai Peninsula di Mesir, ada di buku saya ya, sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan juga di buku saya, saudara ya. Makanya beli ya buku itu ya. Ya. Sinai itu bukan di Sinai Peninsula ini loh, saudara. Sinai itu ada di sebelahnya ya. Ini ada keterangannya dari situ ya. Ada di tanah Arab, tanah Midian. Tanahnya orang Kus. Balik lagi ya. Wah, itu panjang banget ya kalau tulisin. Baca aja bukunya, saudara ya. Nah, apa? Bagaimana persiapan Anda? Saudara, hari ini Mesias sudah datang dengan dongki, dengan keledai. Ya, dengan keledai. Dalam kemiskinan, dalam kebodohan, dalam segala yang tidak baik. Karena memang kita dalam kondisi tidak baik, saudara. Tetapi, ya, Tuhan ingin kita menjadi baik. Dengan apa, saudara? Bersiap-siap sedia. Supaya ia datang di dalam awan Shekinah Glory. Dan kita kemudian dirubah dalam sekejap mata di dalam Shekinah Glory. Ya, makanya harus bagaimana dong kita? Kita harus kenakan pakaian putih, saudara. Dan dalam kondisi sedang melakukan tugas dari sorga. Hari ini saya melakukan tugas dari sorga. Siang malam kita memberitakan Injil ya. Kalau nggak ada orang itu, anak yang masak sendirian, saudara ya. Bagi 100 orang itu ya. Kalau nggak ada orang itu, anak yang masak sendirian, saudara. Ya. Kita kerja siang malam. Oh sorry saudara, saya buka
kita makan bukan apa namanya, kita bagi-bagi 100 orang makan itu, ya, kita nggak dapat untung apa-apa, saudara ya. Kamu kalau di Damaris kasih makan 100 orang, kalian dapat margin. Saya enggak. Ya, saudara ya. Kita nggak dapat untung. Itu memang kita berikan semua buat orang-orang miskin ini. Karena keuntungan kita adalah kami bisa tinggal di sini bersama dengan anak-anak, dengan anugerah dari Tuhan, bukan dari yayasan. Yayasan kan nggak gajian. Saya kan nggak terima uang dari yayasan, saudara. Ya, saya tidak digaji oleh yayasan. Ya, kemarin kita meeting sama ini ya, penatuannya mak gereja yang kita sewa ya. Nah, kemarin ini lihat ya. Terus mereka tanya, Pak Paul gajian dari yayasan? Ya, mereka semua bendahara kompak bilang tidak. Memang kita ada gajian, saudara ya. Saya ada gajian dari yayasan. Mana ya? Bentar ya. Ini ada kelewat. Yang mana tadi ya? Sebentar ya, kok kelewat ya? Nah ini ya. Tanya, ini bendahara ya, Damaris, Taman Kasih, Bagio, Sembun Pagi, tanya. Ya, Pak Paul gajian dari yayasan. Mereka semua jawab, enggak. Ya memang saya enggak gajian. Ya, malah uang saya nombok ke yayasan, iya saudara. Malah saya suka ngirim uang ke kalian. Ya, saudara ya. Jadi Damaskus atau Syria ini, ya cerita Asyur ini adalah sebuah akhir dari segala sesuatu yang agamawi. Ketika Rasul Paulus masuk ke Damaskus, dia ketemu Yesus. Bagi orang Islam, Damaskus ini adalah puncak dari ritualnya Islam, saudara ya, sholat bersama. Saya ulangi ya, bagi Islam, Damaskus atau Asyur adalah puncak ritual dari agama Islam, saudara. Tetapi bagi orang Kristen, Damaskus adalah akhir dari semua ritual agamawimu, saudara. Ya, jangan kamu merasa suci, merasa kamu hebat. Disitulah Rasul, ya, seorang rabai bernama Saulus dihancurkan, diremukan egonya, saudara. Ya, di Damaskus itulah seorang rabai bernama Saul itu diremukan egonya. Di Syria, di Asyur. Berapa banyak di sini kamu masih melayani dengan egomu, merasa kamu lebih hebat dari yang lain. Ya, semoga Tuhan sadarkan. Berapa banyak, saudara. Saudara, saya selalu bilang ya, tadi pagi ikutin doa pagi tadi ya, saya bilang, Tuhan, saya ini residivis, Tuhan. 2 kali masuk penjara. Bagaimana caranya, Tuhan? Kalau bukan karena Tuhan, saudara, nggak mungkin Anda semua bisa dengerin saya, saudara. Nggak mungkin kita punya pelayanan segede ini, saudara. Dan saya tidak jujur. Dan saya ini jujur, tidak menutup-nutupin kondisi saya, saudara. Saya tidak nutup-nutupin sama sekali kondisi saya. Tidak ada yang saya tutupin masa lalu saya. Ya, saya tidak nutup-nutupin. Keluarga saya Linda Surabaya kenal. Keluarga saya itu Bu Marjuni, Bu Lianti itu tahu mama saya. Ya, mama mertua saya. Nggak ada yang saya tutup-tutupin masa lalu saya, saudara. Ya, kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa, saudara. Kamu mau ketemu sama residivis, kamu masih percaya ngasih uang. Makanya uangnya tidak saya pegang. Ya, uang yang pegang adalah pengurus. Ya, semua uang itu yang pegang adalah pengurus. Kalau pengurus masih tidak setuju dengan caranya kita, ya kenapa kamu masih jadi pengurus? Harusnya mundur aja kan? Kalau kamu tidak setuju dengan caranya kita, pelayanannya kita, ya kita memang berjalan, bekerja, mengumpulkan uang, mengajak Anda melayani, bukan untuk saya. Ya, nah itulah akhir dari Damaskus, saudara, akhir dari ritual-ritual agama. Kita bikin komunitas di Den Haag bukan untuk membuat ritual agama baru, tetapi kita sedang memberikan wadah
Karena nggak bisa kalau nggak dibikin wadah itu sama pemerintah, nggak boleh. Itu loh masalahnya. Kita cuman kumpul, nggak ada yang rawat. Kita kumpul di rumah, nggak boleh. Jadi kita harus bikin satu wadah. Dan untuk bikin wadah, supaya mereka percaya, kita harus meyakinkan semuanya. Ya, dan memang itu kan ayam sama telur. Kebetulan kalian percaya sama saya, sehingga kita punya dana untuk pelayanan. Pak SK ya kirim uang juga untuk diakonia, ya kan? Dan teman-teman yang lain, terima kasih yang sudah kirim ke Damar Kasih dengan kode 77. Ya, saudara ya, terima kasih. Ya, Project Eropa Damar Kasih ya, dengan kodenya 77 atau Eropa. Ya, kita terima kasih, saudara. Sehingga kita bisa lakukan seperti ini. Kemarin beberapa orang kita skors ya, karena kamu enggak pelayanan, kamu enggak sungguh-sungguh, kamu ngeremehin. Saya bilang enggak bisa, saya enggak mau. Saya enggak main-main. Kamu harus komitmen. Ya, kalau kamu enggak komitmen, saya enggak mau. Saya habis banyak. Dan ini uang adalah uang dipercayakan oleh jemaat. Kalau kamu main-main, saya enggak mau. Tukang masak kita bayar, aktivis kita semua. Mereka banyak yang ilegal, saudara. Mereka banyak yang nggak punya pekerjaan. Kita kasih uang, saudara, kalau yang mereka bisa membantu bersama kita. Supaya mereka bisa bertahan hidup, survive. Bukannya gratisan, saudara ya. Bukannya gratisan. Jangan mental gratisan. Kalau membantu bersama-sama, kita bagi. Kita share. Itu, saudara ya. Itulah cerita tentang nubuatan tentang Syria. Makna dari Syria atau Damaskus ini, saudara. Nanti kapan-kapan kita bisa lebih dalam ya. Tapi sebenarnya Anda kudu baca dulu bukunya saya itu ya. Kalau Anda baca bukunya saya ini, nanti Anda mengerti yang saya maksud, saudara. Ini ya. Baca ya. Yang edisi ini ya, edisi revisi. Saya menggantikan beberapa. Dan ada beberapa yang apa namanya di bagian akhir itu ya. Willy ada kasih masukan kok ini kok enggak, ini saya rubah, saudara ya. Saya rubah supaya itu tandas. Karena buku ini pertama kali kan untuk tesis. Ya. Jadi saya nggak boleh terlalu radikal. Tetapi yang sekarang saya tandaskan dengan jelas bahwa Islam adalah antikristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati.